Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Monaco, ratu klub malam yang baru saja berpulang. Monaco merupakan seorang wanita Singapura keturunan Indonesia yang dikenal luas sebagai ratu klub malam atau mamasan papan atas yang sangat sukses dan berpengaruh di Singapura. Lahir dengan bakat luar biasa, ia juga tercatat sebagai mantan peraih medali emas dalam cabang tari. Karirnya di dunia hiburan malam dimulai dari titik yang sederhana. Setelah memutuskan berhenti sekolah, Koh sempat bekerja di sebuah salon rambut sambil melakukan pekerjaan sampingan sebagai pendamping sosial atau wanita penghibur. Pada tahun 1970, ia secara resmi terjun ke industri klub malam dengan bekerja sebagai manajer. Berkat ketekunannya, ia kemudian beralih peran menjadi seorang mamasan di usianya yang masih kepala dua. Memasuki awal tahun 1980-an, Koh telah berhasil mengelola klubnya sendiri secara mandiri. Pada tahun 1983, ia mengukir prestasi dengan membuka diskotek pertama di Singapura yang dikelola sepenuhnya oleh manajemen yang beranggotakan perempuan. Selama berkecimpung di industri hiburan malam, Koh membangun reputasi yang sangat tangguh. Ia dikenal sebagai sosok ibu emas bagi para penari karena mengelola banyak penari populer serta sering membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka. Di mata para pelaku bisnis, ia adalah mamasan papan atas dengan jaringan pergaulan yang luas. Reputasinya dalam menghubungkan para gadis dengan klien-klien terkaya di kota membuat jasanya sangat dicari oleh para pengusaha yang ingin menghibur klien penting mereka. Bagi banyak wanita, bergabung dalam lingkaran pergaulannya dipandang sebagai sebuah status dan jalan pintas untuk bertemu dengan para pengusaha paling berpengaruh di Singapura. Dengan posisi yang sangat berpengaruh tersebut, Koh tercatat sebagai salah satu mamasan yang paling lama berkuasa di industri dengan perputaran uang yang tinggi tersebut. Pada puncak masa kejayaannya, ia dilaporkan mampu menghasilkan pendapatan lebih dari $15.000 per bulan. Kehidupan glamor dan kesuksesan Monaco seketika berubah menjadi tragedi mengerikan pada malam Sabtu, 15 Oktober tahun 1994. Saat itu, Koh yang berusia 46 tahun sedang bekerja di bawah naungan Lido Palace Night Club yang berlokasi di Concord Hotel, Outram Road. Sekitar pukul 19.30 menit atau 19.40 menit malam, Koh sedang berada di Kompleks Rakyat Katong yang terletak di Jalan Pantai Timur. Kehadirannya di gedung tersebut adalah untuk pergi ke penata rambut, sebuah rutinitas harian yang sudah dijalankannya hampir setiap hari selama kurang lebih 6 tahun. Saat sedang menunggu lift di lobi lantai dasar, sumber lain menyebut lobi lift lantai 2 gedung Pearl di Kanada Timur, Koh diserang secara mendadak oleh seorang pria bersenjata misterius yang diduga sebagai pembunuh bayaran. Pelaku melepaskan 2 tembakan berdarah dingin ke arah Koh menggunakan revolver Smith & Wesson kaliber 38. Tembakan tersebut mengenai 2 bagian tubuhnya, yaitu di wajah dan di punggung. Dalam kondisi terluka parah dan dicekam ketakutan bahwa sang penembak akan kembali menghabisinya, Koh memilih untuk berpura-pura mati hingga pelaku pergi meninggalkan lokasi sebelum akhirnya ia bisa meminta bantuan. Setelah pelaku melarikan diri, Koh yang tetap berada dalam kondisi sadar segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Singapura untuk menjalani operasi darurat. Tim dokter berhasil mengeluarkan peluru pertama yang masuk melalui hidung kiri dan bersarang di dekat sisi kiri hidungnya. Namun, peluru kedua yang ditembakkan ke punggungnya menghancurkan tulang belakang dan bersarang di antara tulang belakang serta hatinya. Dokter menyatakan bahwa peluru tersebut telah merusak tulang belakang Koh sedemikian parah, dan ia hanya memiliki peluang hidup sebesar 5% jika tim medis memaksakan untuk mengeluarkan peluru tersebut. Akibat kerusakan saraf yang fatal itu, Koh dinyatakan mengalami kelumpuhan permanen dari pinggang ke bawah yang mengharuskannya menggunakan kursi roda seumur hidup. Selama masa pemulihan di rumah sakit, Koh yang merasa lemah dan khawatir akan adanya serangan susulan, meminta bantuan ayahnya untuk menjaga kedua anak angkatnya, yang saat itu terdiri dari seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun. Pihak kepolisian juga memberikan penjagaan ketat selama 24 jam di kamar rumah sakitnya, serta memeriksa setiap pengunjung yang datang. Setelah menjalani perawatan selama 40 hari, Koh akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Kasus penembakan terhadap Monaco menjadi salah satu kejahatan paling terkenal yang belum terpecahkan di Singapura. Berdasarkan keterangan saksi mata,
Pelaku penembakan digambarkan sebagai seorang pria Tionghoa bertubuh kurus, berkulit agak gelap, berambut pendek, dan mengenakan kemeja putih lengan panjang. Setelah melepaskan tembakan, pelaku melarikan diri dengan cepat melalui pintu keluar samping di dekat lift. Meskipun pihak kepolisian telah melakukan upaya penyelidikan yang sangat ekstensif, pelaku penembakan tersebut berhasil lolos dan tidak pernah tertangkap. Motif di balik serangan brutal ini tetap menjadi misteri yang tidak pernah terungkap secara pasti. Koh sendiri menegaskan kepada pers dan pihak penyidik bahwa dirinya tidak mengenal pelaku penembakan tersebut, tidak tahu siapa yang mengirimnya, dan merasa tidak memiliki musuh yang ingin mencelakainya. Pihak kepolisian langsung menepis kemungkinan perampokan sebagai motif utama karena tas tangan milik Koh yang berisi uang tunai hampir $3.000, kartu kredit, serta telepon seluler sama sekali tidak tersentuh atau diambil oleh pelaku. Seiring berjalannya waktu, beberapa teori dan spekulasi beredar di tengah masyarakat mengenai alasan di balik percobaan pembunuhan ini. Mengingat posisi Koh yang sangat berpengaruh dan banyaknya gadis yang berada di bawah naungannya, muncul dugaan bahwa serangan tersebut merupakan aksi pembunuhan berencana yang dipicu oleh persaingan bisnis dari kompetitor yang dendam. Selain itu, muncul pula spekulasi yang mengaitkan serangan tersebut dengan tindakan balas dendam terkait aktivitas perjudian pribadi atau perselisihan keuangan, sebab Koh diketahui sering berjudi di turf club serta kasino di atas kapal. Kendati demikian, hingga tempat kejadian perkara asli, yaitu Kompleks Rakyat Katong dihancurkan, dan 2 kali berganti menjadi Katong Mall, lalu I-12 Katong, pelaku penembakan tetap buron. Menanggapi ketidakpastian hukum ini, Koh di kemudian hari menyatakan bahwa ia menyerahkan seluruh keadilan atas peristiwa tersebut kepada Tuhan, dengan keyakinan bahwa perbuatan baik akan diberi pahala dan perbuatan jahat pada akhirnya akan dihukum. Meskipun tragedi tersebut telah merampas kemampuan fisiknya dan membuatnya kehilangan banyak hal, Mona Koh menolak untuk menyerah pada keadaan atau membiarkan insiden itu mendikte sisa hidupnya. Sekitar 3 tahun setelah penembakan, ia memutuskan kembali bekerja di dunia malam. Ia terus menjalankan profesinya sebagai mamasan dengan mengelola para wanita penerima tamu dari atas kursi roda hingga usianya menginjak 60-an tahun. Termasuk saat ia diwawancarai pada tahun 2010 di usia 62 tahun. Keputusannya untuk tetap bekerja didorong oleh kebutuhan untuk mengalihkan perhatian dari kesedihan mendalam yang dirasakannya. Selama puluhan tahun, Koh harus hidup dengan peluru yang tetap bersarang di dalam tubuhnya. Hal ini menyebabkannya menderita sakit kronis yang konstan, sehingga ia wajib mengonsumsi obat-obatan setiap hari untuk meredakan rasa sakit tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan The Straits Times pada tahun 2010, Koh mengungkapkan bahwa rasa sakit fisik itu tidak pernah benar-benar hilang dari tubuhnya. Namun ia memilih menyembunyikannya dari pandangan orang lain dan menoleransinya selama bertahun-tahun. Baginya, momen bekerja adalah satu-satunya waktu di mana ia bisa terlepas dari rasa sakit tersebut. Di sisi lain, Koh sempat meluapkan kepedihannya terhadap sang pelaku dengan menyatakan bahwa penembak tersebut seharusnya merasa puas karena kekejamannya telah membuat Koh lumpuh dan kehilangan segalanya. Di luar kehidupannya yang keras di dunia hiburan malam, Koh dikenal luas oleh masyarakat karena sifatnya yang sangat baik, tulus, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Ia aktif melakukan pekerjaan sukarela untuk membantu warga yang kurang beruntung. Setiap hari Sabtu, Koh secara rutin mengajak dan mengumpulkan para warga lanjut usia di kawasan Bukit Merah untuk makan bersama. Tidak hanya itu, ia juga menyumbangkan bahan makanan pokok dan kebutuhan sehari-hari seperti beras dan roti, serta membelikan mereka camilan seperti biskuit dan coklat menggunakan dana pribadinya. Mona Koh menghabiskan masa tuanya dengan tetap berusaha menikmati hidup sebaik mungkin. Menurut Elish, seorang perawat asal Filipina yang telah mengasuh dan bekerja bersamanya selama hampir 9 tahun, Koh adalah sosok majikan yang sangat baik, ramah, dan bernilai 100 poin di mata para pekerja rumah tangganya. Koh memiliki kegemaran menikmati makanan, berbelanja, serta membeli produk kosmetik. Walaupun ruang geraknya terbatas pada kursi roda, ia tetap gemar bepergian keluar rumah dan tahu bagaimana cara menikmati kesehariannya. Koh juga menjaga hubungan kekeluargaan yang sangat erat dengan kedua anak angkatnya, putra dan putri angkatnya, di mana mereka selalu meluangkan waktu untuk bertemu setiap minggu. Memasuki tahun-tahun terakhir hidupnya, kondisi kesehatan Koh mulai menurun drastis akibat penyakit ginjal yang dideritanya.
Penyakit ini diduga berkaitan dengan efek konsumsi obat-obatan jangka panjang yang dibutuhkannya sejak peristiwa penembakan. Akibat kegagalan fungsi organ tersebut, Koh harus menjalani perawatan medis secara intensif, termasuk pergi ke pusat dialisis untuk melakukan prosedur cuci darah sebanyak 3 kali seminggu. Ia sempat beberapa kali dilarikan dan dirawat di rumah sakit akibat komplikasi ginjal tersebut sebelum akhirnya diperbolehkan pulang untuk menjalani rawat jalan. Setelah keluar dari rumah sakit, kondisi fisiknya tetap sangat lemah. Pada hari Rabu pagi, 15 Juli tahun 2026, Mona Koh mengembuskan napas terakhirnya di rumahnya pada usia 80 tahun akibat gagal ginjal. Berita duka ini pertama kali disebarkan melalui media Sin Min Daily News serta unggahan dari halaman Facebook Death Kopitiam Singapura pada 17 Juli tahun 2026. Kepergian sang Ratu Klub Malam memicu gelombang belasungkawa yang besar di media sosial, mendapatkan lebih dari 920 reaksi dan 220 komentar dari netizen, serta pihak sepupu yang menyimpan kenangan terbaik bersamanya. Banyak pihak memberikan penghormatan terakhir dan memuji ketahanan serta kebaikan hatinya yang tetap peduli pada kaum miskin meski hidupnya dirundung cobaan berat. Pihak keluarga mendirikan rumah duka di kaki sebuah blok HDB di kawasan Seranggon untuk memberikan penghormatan terakhir sebelum ia diantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.